Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bagaimana kabar rekan-rekan semuanya pada puasa kali ini? Apakah semuanya masih baik-baik saja? Baik, kita berharap semuanya berjalan dengan baik, lancar, dan seperti yang sudah kita rencanakan pada 10 hari kedua kemarin untuk lebih baik dalam memperbaiki puasa. Baik, pada kesempatan ini kebetulan saya pada beberapa saat yang lalu kedatangan seorang teman yang bersedia bercerita tentang ya bolehlah dikatakan perjalanan hidupnya. Dan dari perjalanan hidup ini kita nanti akan mencoba untuk mentadaburinya, serta kaitannya dengan penerapan sadar Allah, kemudian 3T dan ATP. Baik, untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada kawan saya tadi. Kita sebut saja di sini Budi. Nah, Budi ini nama samaran. Maaf barangkali ada yang bernama Budi, bukan dalam artian ini menyindir atau apa, namun ini adalah nama samaran. Kita mulai kisah perjalanannya, yaitu beliau bercerita bahwa beliau lahir pada 46 tahun yang lalu. Lahir dia pada saat kecil, lahirnya itu katanya merupakan seorang bayi laki-laki dengan mata blok ini bunder, rambut hitam menantang langit alias kaku, dan kulit cenderung coklat. Hidup dengan didikan kasih sayang yang keras, yang harusnya ini akan menjadikan si Budi kecil ini menjadi seorang yang mandiri. Tetapi ternyata juga selain mandiri, si Budi kecil ini jadi penakut untuk bercerita. Ya, takut untuk menjadi penakut untuk bercerita. Dia punya ide tapi tidak bisa untuk mengungkapkan karena takut sang ayah marah. Karena biasanya memang sang ayah itu bicara sedikit-sedikit dan lebih banyak untuk memberikan instruksi daripada lebih banyak memberikan instruksi katanya. Ingin mainan tapi takut untuk menyampaikan karena takut sang ibu marah. Namun yang namanya dorongan keinginan tetaplah besar. Si Budi belum mengenal lebih jauh tentang kesadaran sang pencipta. Muncullah suatu kreativitas membuat mainan menggunakan bahan yang ada dan paku dari kotak peralatan sang ayah tanpa minta izin agar tidak dilarang. Nah, ini adalah perwujudan ego. Namun kebanggaan atas kreativitas berubah menjadi petaka atas kemarahan sang ayah hingga hukuman harus diterima, yaitu dikurung atau ditempatkan dalam gelapnya malam. Si Budi kecil meraung-raung karena takut dimakan hantu, dan disinilah mulai muncul ilmu manipulasi ataupun dalam bahasa umum tidak jujur pada diri si Budi kecil. Dalam perjalanan selanjutnya, ketidakjujuran yang muncul ini adalah berupa dia pernah atau beberapa kali menyembunyikan mainan teman dan bilang ke orang tuanya bahwa dia menemukan mainan itu di jalan, sehingga dia pungut dan dia bawa pulang. Kemudian di rumah dia kelupas catnya, kemudian dicat ulang.
Kemudian mengambil uang jajan sendiri di dompet sang ibu karena ingin jajan di sekolah, tapi jatah jajan biasanya itu tidak mencukupi. Dan pada saat dia jajan, ketahuan sang kakak yang kebetulan satu sekolahan, dan dia berusaha menyuap sang kakak agar tidak menyampaikan kepada orang tua. Si Budi kecil pada saat sudah dewasa, si Budi kecil yang sekarang sudah dewasa ini akhirnya mengenal cinta. Si Budi kecil yang kini telah dewasa adalah seorang yang tanggung jawab. Ya, dia adalah tanggung jawab karena memang didikan sejak kecil itu dia berusaha untuk mandiri, sehingga dia tanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan, dimulai dan diselesaikan, sopan, cerdas, dan mandiri. Hanya satu yang masih terbawa dari kecil, yaitu tentang tidak jujurnya itu, baik pada diri sendiri ataupun pada lingkungan. Nah, inilah akhirnya memunculkan perilaku manipulasi. Tidak jujur di sini adalah bentuk ungkapan dari tidak menerima keadaan, bukan bentuk upaya penipu, bukan. Tapi ini adalah menutupi diri. Jadi sebetulnya si Budi kecil dewasa ini bukan orang yang jahat, dia tidak jahat, dia bahkan terlalu baik. Tapi dia tidak bisa jujur terhadap diri sendiri, sehingga dia menutupi apa yang kekurangan dengan cara melakukan manipulasi. Manipulasi itu mengubah suatu situasi, keadaan ataupun cerita agar cerita tersebut mendukung terhadap keinginannya ataupun tidak disalahkan oleh orang lain atas kejadian yang sebenarnya. Manipulasi tadi seperti saya sampaikan adalah strategi perilaku untuk memuluskan keinginan tanpa banyak orang yang berkomentar. Karena bagi si Budi dewasa, disalahkan itu ternyata terlalu menyakitkan. Itu kata si Budi. Padahal maksud orang lain bukan berniat menyalahkan, tapi merupakan suatu ungkapan perhatian dalam bentuk yang seperti menyalahkan. Dan ini pun, ini ada unsur si Budinya dan ada unsur yang lainnya yang nanti akan menjadi pokok bahasan kita. Dan akhirnya di perjalanan selanjutnya si Budi pun berkeluarga. Setelah ditinggalkan sang pacar yang sudah dibinanya selama 5 tahun, entah apa penyebabnya, karena saya tanya lebih jauh dia tidak berkenan untuk menjawab, oke, nggak apa-apa. Si Budi dewasa bertemu dengan seorang wanita pengganti. Dan hanya setelah 1 minggu berkenalan, dia langsung menikah. Melamar tanpa bercerita dulu kepada dan melibatkan orang tua dan keluarga karena tidak mau dilarang. Nah, apalagi melibatkan Allah. Di sini si Budi dewasa belum kenal sadar Allah. Dan si Budi dewasa kecewa akan pilihannya dan terjadilah prahara dalam keluarga, prahara perkawinan dalam 4 tahun pernikahan. Ya, apabila dibandingkan keluarga-keluarga yang lain, 4 tahun ini merupakan suatu proses yang terlalu cepat untuk berpisah. Saat sudah ada Budi Junior, ya, yaitu perpisahan itu terjadi pada saat sudah ada Budi Junior yang umurnya kurang lebih 3 tahun. Si Duda Budi menjalani kehidupan sendiri dengan tetap membawa sifat dasar manipulasinya. Saat keinginan bergejolak dan ingin instan tanpa repot harus menabung ataupun yang lain untuk memenuhi keinginannya, mulailah si Budi ini pintar untuk berhutang. Yaitu berhutang melalui kartu kredit untuk memenuhi keinginan, bukan kebutuhan. Ya rata-rata keinginan, karena ya memang sih di sini ada satu pembahasan pula nanti. Sebetulnya apa bedanya keinginan dan apa bedanya kebutuhan, dan mengapa manusia itu cenderung untuk tidak bisa memilahnya mana keinginan, mana kebutuhan, dan cenderung untuk
menurutkan sebuah keinginan. Dimulailah kehidupan yang cukup dinamis, yaitu dengan adanya dikejar-kejar oleh tagihan setiap bulan yang datang ke kantor dari 7 bank di Indonesia. Ya, jadi dia mengajukan kartu kredit cukup banyak, dan satu bank sendiri kadang-kadang mengeluarkan lebih dari satu kartu kredit. Nah, perjalanan itu sampai suatu saat muncullah cinta kedua. Apabila cinta pertama tadi kandas karena 5 tahun menjalin ditinggalkan, kemudian berikutnya cinta semu muncul dan 4 tahun berakhir, dan di sini muncul cinta kedua. Setelah menjalani hidup sendiri 10 tahun yang bergelut dengan debt collector dari bank, si Budi mengenal cinta untuk yang kedua kali. Dan akhirnya menikah. Namun menikah di sini masih tanpa bercerita terlebih dahulu dengan keluarga, apalagi melibatkan peran Allah. Si Budi begitu menyayangi sang istri sampai apapun permintaan istri itu ingin dipenuhi, dan takut setiap diancam mau minta cerai apabila keinginannya itu tidak dipenuhi. Artinya dia takut kehilangan. Ingat kemarin takut kehilangan, materi takut kehilangan. Dengan bekal manipulasi dan sifat tertutup, si Budi berusaha untuk melakukan suatu usaha yang instan. Dan pilihannya adalah jatuh pada trading yang sekarang sangat terkenal, ramai di media sosial, trading-trading yang akhirnya menimbulkan masalah. Dengan kemampuan trading dari sebuah pelatihan, maka si Budi menjadi seorang trader yang akhirnya habis modal. Namun mengatakan ke istri bahwa trading berjalan dengan baik-baik saja tanpa ada masalah, dan membuat laporan fiktif dengan tujuan agar istri tidak kecewa. Maksudnya sih baik ya, agar istri tidak kecewa dan tidak mau membebani pikiran istri. Walaupun sebetulnya dia takut istri marah dan minta cerai. Petaka masih berlanjut lantaran dia menggunakan modal pinjaman ke teman, dan modal pertama yang dia usahakan sendiri itu habis, dan ternyata masih gagal lagi. Dan minjam lagi, gagal lagi, minjam lagi, gagal lagi, dan sampai akhirnya dia berharap terlalu yakin trading itu mampu untuk mengembalikan pinjaman pertama yang dia lakukan, kedua dan ketiga, dan akhirnya dia meminjam kepada orang ketujuh. Dan dia masih mempunyai optimisme untuk berhasil. Namun apa yang terjadi? Tetap gagal saudara-saudara. Tidak jujur pada diri sendiri dan lingkungannya, ternyata masih melekat juga pada dirinya dengan hantaman, bantingan yang cukup keras dari Yang Maha Kuasa ini tidak mampu menyadarkan dia. Sampai akhirnya petaka kembali muncul. Si Budi dikasuskan oleh kawannya tadi, dianggap sebagai penipuan, dan akhirnya 2,5 tahun dia harus menjalani kehidupan di pesantren. Dan akhirnya luluslah si Budi dari pesantren dengan gelar residivis dengan predikat cum laude. Wah, ini wisudanya di mana nih? Sepertinya bagus nih, ramai wisudanya. Hidup yang baru dimulai. Namun di sini manipulasi mungkin sudah sedikit terkikis, ya. Dia sudah menyadari, akhirnya sadar, wah, sudahlah. Jangan manipulasi lagi. Tapi masih ada satu yang kurang, yaitu tetap menggampangkan persoalan. Itu masih melekat pada dirinya, seperti halnya dia kemarin tuh merasa yakin, wah gampang itulah, nanti usaha ini juga akan beres. Nah, menggampangkan persoalan ini masih melekat, dan tidak dekat dengan saudara kandung masih terbawa, dan melibatkan Allah dalam setiap usahanya pun masih tetap belum muncul, belum dapat hidayah. Walaupun di pesantren 2,5 tahun itu dia banyak perubahan perilaku, tapi belum menyentuh sampai ke
wilayah hakikat, baru sampai ke wilayah ritual, ibadah ritual. Sampai akhirnya Allah kembali memaksa Budi untuk harus pulang dan tinggal bersama saudara kandung di kampung setelah mencoba usaha di kota, tapi gagal lagi. Gagal maning. Ending cerita ditamatkan kisah si Budi dengan tayangan dari Pak Pur ya. Jadi perjalanan hidup si Budi ini akhirnya tamat kisahnya dengan melihat tayangan YouTube dari Pak Pur tentang sadar Allah. Dan dia kini sudah mempelajari sadar Allah, menerapkan sadar Allah, dan ya sudah menjadi saksi apa yang terjadi, menerapkan konsep sadar Allah yang saat ini di sini, bukan yang kemarin, yang perjalanan pontang-panting yang kemarin, bukan. Dan ingin menjadi manusia yang baru, dan akhirnya dia merubah segalanya. Dan sekarang namanya Iqbal, bukan si Budi lagi. Maaf, ini hanya ini ya candaan untuk yang masalah nama tadi. Baik, perjalanan panjang Budi 46 yang tahun ini dapat kita pelajari, dapat kita tadzaburi bahwa Allah sebetulnya akan selalu mengingatkan kepada kita, kepada hamba-hambanya, tapi karena belenggu jasad, karena belenggu keinginan, ini akan sedikit menghambat, atau jiwa ini tidak mampu untuk menerima wahyu peringatan tersebut. Nah, pada kehidupan yang lain seharusnya, ya tentunya bagi yang sudah sadar ya ini ya, itu sebaiknya melibatkan Allah sejak awal melalui kepasrahan sejak perencanaan itu dibuat. Apapun itu jenisnya. Sehingga pada saat merancang tapi gagal, dia tidak memaksakan diri. Akhirnya memanipulasi sebuah situasi agar keinginannya itu tercapai. Nah, ini sudah ada unsur ego di sana. Ya, akhirnya modal utama tetap sadar Allah. Nah, sehingga bahasan yang ingin kita lakukan adalah, ini adalah kisah nyata teman yang, yaitu tadi saya sampaikan awal, berkenan bercerita perjalanannya untuk ditadaburi, berlandaskan pada sadar Allah. Marilah rekan-rekan semuanya kita coba untuk melakukan acara kupas tuntas pada kasus ini. Saya yakin perjalanan seperti si Budi ini, dari Budi kecil sampai menjadi Iqbal, banyak juga kisah serupa yang dialami oleh rekan-rekan semuanya. Baik yang lebih ringan sedikit atau lebih berat sedikit, namun intinya adalah perjalanan itu ada. Dan pada saat perjalanan itu tanpa ada suatu landasan kesadaran pada Allah, tentunya ya nabrak-nabrak, nggak ketemu. Sehingga marilah melalui satu kisah yang oleh si Budi kecil ini sudah diceritakan, berkenan bercerita ini, mari kita manfaatkan dengan untuk membahas perjalanan ini dengan 3T, tasbih, tahmid, takbir, dan ATP, amanah, tanda, perintah dalam menjalani kehidupan. Mungkinkah, ya ini prediksi ini, mungkinkah apabila sejak awal si Budi kecil itu sudah mulai dikenalkan dengan merespon setiap kondisi itu dengan 3T, dan menjalankan satu amanah itu, sesuatu itu dengan konsep ATP, akan nabrak-nabrak seperti itu. Berkali-kali mengalami kegagalan, berkali-kali diingatkan namun masih belum sadar. Nah, ini untuk closing pembahasan pada kesempatan ini. Ya, tadi akan dibahas lebih lanjut ya, karena apabila kita bahas langsung semuanya tentu akan memerlukan waktu 3 kali 30 menit. 3 SKS ini. Nah, sehingga di sini
saya akan mencoba sedikit membahas dari satu sisi saja, yaitu kaitannya dengan masalah peran orang tua atau peran kawan, peran saudara pada saat dia itu berhadapan dengan orang lain. Nah, ini dilandaskan pada surat yang ada di Al-Quran, yaitu surat yang semuanya pasti hafal, yaitu An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Qul, katakanlah, a'udzu, saya berlindung, bi, kepada Rob, pemelihara, pencipta, pengayom, An-Nas, manusia, maliki, penguasa, An-Nas, manusia, ilah, sesembahan, An-Nas, manusia, dan selanjutnya. Namun penitik beratan bahasan ini saya ingin pada 3 ayat pertama tadi. Di sana ayat pertama bicara tentang Rob. Rob ini apabila diterjemahkan dalam terjemahan ya hanya disebut Tuhan atau Allah. Namun apabila dibahas lebih dalam lagi, Rob ini adalah satu nama dari yang mewakili dari pencipta, kemudian pemelihara ataupun pengayom. Malik ini adalah penguasa. Penguasa itu kaitannya struktural ya, yang menunjukkan suatu struktur posisi. Nah, ilah itu sesembahan, di mana ilah ini menunjukkan satu power kuasa, dia mampu menghancurkan, dia mampu menciptakan. Penerapan dalam kehidupan ketiga ayat tersebut di sini dimulai dari masalah tata urutan ayat. Tentunya urutan ayat itu memiliki makna. Nggak mungkin Allah itu ataupun surat itu disusun sedemikian rupa tanpa ada suatu makna tertentu. Rob, Malik, dan Ilah. Pengayom, struktur kekuasaan, dan kekuatan. Nah, ini saya mentadaburi permasalahan ini ataupun 3 ayat tersebut, bahwa pada saat kita berhadapan seseorang ataupun seorang pemimpin berhadapan dengan rakyatnya, seorang ayah berhadapan dengan anak-anaknya, atau pimpinan sebuah perusahaan berhadapan dengan karyawannya, ini sebaiknya dia itu sebagai pengayom terlebih dahulu. Ya, sebagai pengayom. Polisi kepada mahasiswa yang demo itu sebagai pengayom. Jangan langsung kepada mengambil urutan kedua, yaitu mengambil peran atau posisi struktur. Ya, struktur. Nah, maksudnya gimana nih? Pengayom. Ya, pengayom itu mengayomi, mendidik, melindungi, itu adalah pengayom. Seperti ayah. Seorang ayah itu mengayomi, mendidik, melindungi. Ada permasalahan itu tidak langsung marah, tapi dia melindungi. Nah, kemudian yang struktur, ini yang bagaimana? Yang masuk ke dalam struktur ini adalah contoh ayah tadi ya. Kamu itu apa-apaan? Saya ini ayahmu. Saya ini ayahmu. Kamu nggak bisa menghargai ayahmu. Kemudian apabila dia seorang camat menghadapi rakyatnya, dengar ya, saya adalah camatmu. Atau saya adalah bupatimu. Kenapa kamu macam-macam kepada saya? Nah, ini adalah yang kedua. Yang ketiga adalah langsung, gampar. Dia punya kekuatan untuk merubah situasi. Nah, ini maksudnya gimana? Maksudnya pada saat seorang ayah menghadapi anak yang mungkin perlu bimbingan, ya bimbinglah. Jangan langsung marah. Ya, jangan langsung jangan langsung marah menunjukkan bahwa saya ini ayahmu, kamu harus mengikuti apa yang saya tentukan. Tidak langsung masuk ke yang kedua, apalagi langsung gampar pakai tangan. Ya, memang pada saat yang dihadapi itu dibimbing nggak bisa, diarahkan nggak bisa, diayomi nggak mau, ya baru tunjukkan struktur. Kamu itu gimana? Saya ini ayahmu loh. Apakah kamu tetap mau seperti itu? Ayah itu mempunyai posisi yang memang di sana
perlu dihormati dan segala macam. Diingatkan seperti itu masih enggak nurut, ya pukul. Ya tentunya di dalam Islam juga ada suatu petunjuk untuk mukul kepada anak, kepada istri adalah yang tidak menyakiti, dan tempat mukulnya adalah ke tempat-tempat yang tidak vital apabila terkena pukulan. Mukul di sini adalah dalam rangka untuk memberikan perhatian bahwa ini serius sangat. Termasuk juga mungkin polisi menghadapi pendemo, misalnya kan kemarin demo dan akhirnya viral ya permasalahan Ade Armando itu. Tapi saya di sini tidak akan membahas tentang itu, tentang masalah posisi polisi sebagai pengayom. Sudah nggak bisa dengan cara yang seperti itu, baru menunjukkan ini loh, saya ini polisi loh yang bertugas menciptakan ketentraman di sini. Jangan sampai saya mengambil satu tindakan. Oke, di situ masih nekat juga. Nah, baru berikan tindakan, dan ini pun dengan tindakan yang tidak menyakiti. Oke. Dalam kisah si Budi pun di sana terlihat bahwa ada loncatan urutan. Tidak diawali dari pengayom, tapi langsung peran si ayah ini sebagai peran struktur kekuasaan. Walaupun tidak ada kekuatan yang masuk di sana, dia hanya menunjukkan bahwa saya ini kuasa, kamu harus nurut. Ayah adalah orang tua yang harus dituruti, jika tidak maka harus berhadapan dengan kemarahan dan kekuatan dari sang ayah. Walaupun alhamdulillah menurut si Budi tadi tidak pernah ada kekerasan fisik, yaitu hanya kekerasan psikis yang tadi dikurung di malam hari, di mana dulu 46 tahun yang lalu katanya di kampungnya itu masih gelap, belum ada listrik, sehingga ditaruh di luar rumah. Di sampingnya adalah kebun, gelap. Wah, itu bayangan hantu itu ada. Wah, jangan-jangan nanti dimakan hantu sehingga dia meraung-meraung. Nah, ini juga kekerasan psikis, ini lebih berat sehingga sampai umur 46 tahun itu masih membekas. Hai, kita semua yang menjadi seorang ayah, ini sebaiknya kita renungi. Karakter si Budi dimulai pembentukannya sejak si Budi itu masih kecil, bahkan dimulai sejak si Budi itu masih belum ada di dalam rahim. Ya, bagaimana kesiapan ibu untuk mengandung, kesiapan ayah mengasihi ibu, karena hormon ibu yang sedang mengandung ini juga ikut mengalir kepada si janin. Apabila waktu hamil itu ibu itu dalam kondisi cemas, takut akibat pasangan yang tidak memberikan rasa nyaman, aman, ini akan menyebabkan mengalir juga hormon yang muncul akibat stres itu kepada si janin yang sedang dikandungnya. Si Budi janin dan si Budi kecil alangkah lebih baik ya apabila bisa belajar sejak awal dari sebuah lingkungan yang sadar Allah, dengan kemelekatan 3T dan ATP dalam kehidupan sehari-hari dalam keluarga tersebut. Aduh, bahagianya kita, si anak kecil ini bisa mempelajari perilaku orang tua yang benar-benar sadar Allah. Ya memang orang tua tidak mengajarkan kepada anak itu tentang sadar Allah, belum mengajarkan kepada anak itu sadar Allah, tapi dia menunjukkan sauri toladan bagaimana dia menghadapi permasalahan, bagaimana dia menghadapi orang. Wah, surga dunia. Si Budi kecil akan ikut mempelajari sadar Allah, 3D dan ATP melalui perilaku keluarganya. Sementara sampai saat ini, sampai kesempatan ini itu dulu. Sebagai closing statement bahwa saya sendiri membayangkan hidup di dalam sebuah keluarga yang sadar Allah, 3T selalu ada, ATP selalu ada, itu sangat-sangat menyenangkan. Kemudian selanjutnya kita akan membahas kita akan mentadaburi kisah si Budi tadi melalui kerangka pikir sadar Allah, 3D dan ATP. Agar cerita ini bermanfaat juga. Dia sudah meluangkan waktu bercerita dengan berderai air mata. Enggak, sekarang udah enggak berderai air mata karena sudah sadar Allah hari ini dan saat ini.
itu sudah tidak terpengaruh jiwanya dengan masa lalu. Dia sudah mampu melepaskan jiwanya itu dari belenggu belenggu jasad. Sedih, memori itu kan ada di jasad. Dia sudah mampu. Ya, tadi pada saat cerita ya santai cerita sambil mempelajari konsep sadar Allah tadi. Dan tidak lupa juga kembali saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semua yang bersedia komen, share, dan subscribe atau ikut sharing permasalahannya sebagai bahan diskusi kita berikutnya. Seperti halnya Budi tadi. Baik, salam Budi. Semoga sehat selalu, semoga tetap istiqomah untuk sadar Allah dan kita nanti jadi ikut kan acara di Magelang tanggal 23 nanti. Kita nanti belajar iktikaf, kemudian patrap gerak yang akan insya Allah akan dilakukan. Baik, saya akhiri, ada kurangnya saya minta maaf dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.